Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi seperti janji gue di video sebelumnya, gue akan membahas salah satu dari deck kartu yang gue beli. Jadi ada 3 deck kartu bekas yang gue beli, tapi dia dilengkapi dengan hard case. Yang pertama adalah Triple Six Skeletal Silver dari Rival Shuffle. Ini sama sebetulnya, cuma beda warna aja. Yang ini gold. Lalu untuk yang di tengah ini adalah Outlaw dari Kings and Crooks ya. Jadi di video kali ini yang akan gue bahas pertama kali adalah Triple Six Skeletal Silver. Ini keren banget, ini bagus banget. Ini hard case-nya bagus banget menurut gua, worth it banget, dan gue bangga banget punya koleksi ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya yang seperti ini, kalian pasti suka banget, bangga banget. Dan kalau misalnya kalian pajang entah di meja kerja kalian kah, di ruang tamu gitu ya, atau di kamar kalian, ini bagus banget, ini eye catchy banget ya. Oke, kita mulai dari hard case-nya, kita mulai dari tutupnya dulu ya. Tutupnya ini latarnya itu batu kokoh, ini keren banget ya. Gue cukup yakin ini terbuat dari clay, dan desainnya itu bikin ini kelihatan kayak batu yang kokoh banget. Lalu ada kawat berduri di kanan dan kirinya. Untuk yang kanan ini dia dari depan ke belakang. Untuk yang kiri dia dari depan ke samping. Oke, dan dia untuk detailnya bagus banget. Gue suka banget detailnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Lanjut, di bagian tengah ada pentagram ya. Ini salah satu simbol dari satanisme atau satanik ya. Oke, ini untuk tutupnya. Lalu untuk bagian bawahnya dia sama, batu yang kokoh juga, tapi di sini dia ada ukiran Triple Six yang desainnya ngikutin yang ada di tag boxnya. Sama persis ya, namanya handmade ya, ada kekurangan dikit-dikit tapi masih tetap bagus banget menurut gua. Lalu untuk scope-nya dia ngikutin yang ada di ascope deck kartu ini. Jadi memang scope-nya itu dikelilingi sama lubang-lubang seperti ini, dan di bagian tengah ada 2 scythe. Scythe itu pedang dari Grim Reaper ya, kalau misalnya kalian ingat. Dia di cross di bagian tengah sini. Untuk latarnya sebetulnya ini adalah api neraka, tapi karena handmade jadi kurang terlalu kelihatan ya. Oke, ini keren banget ya. Ini gue tutup lagi biar kalian bisa menikmati deck kartunya, hard case-nya juga gitu ya. Ini seperti ini. Ini untuk bagian atasnya kayak gini, bagian bawah keren banget. Oke, kita lanjut ke deck kartunya. Ini kalian buka tutupnya. Kalau misalnya kalian pengen ngeluarin, tinggal kalian kebalikin aja kayak gini. Oke, gua taruh hard case-nya di sini. Oke, jadi ini adalah deck kartu Triple Six Skeletal Silver. Sebetulnya ini deck kartu kedua yang gue punya, karena sebelumnya gue udah membeli Triple Six Skeletal Silver yang masih segel. Jadi sayangnya untuk yang second ini dia udah nggak ada segelnya. Kalian bisa lihat ini segelnya udah dicabut, padahal di segelnya itu ada keterangan ini deck kartu keberapa dari 2999 yang diproduksi. Jadi kartu ini limited edition, hanya diproduksi 2999 deck aja. Dan kartu gua yang gua beli dalam kondisi segel ini adalah deck ke 1496. Oke, ini kalau misalnya nggak kelihatan nanti bakalan gua fotoin aja, gua tampilin di layar ya. Di sini ada 1496 dari 2999. Keren banget, bagus banget ya. Oke, kita balik ke deck yang second aja. Jadi deck kartu ini untuk tag boxnya dibuat menggunakan karton atau kertas 330 GSM dengan matte black finish. Jadi dia keren banget. Untuk bagian backgroundnya itu dia matte black ya. Lalu untuk desainnya, kalau misalnya kalian lihat ada yang mengkilap ini warna hitamnya, dia menggunakan black metallic foil. Jadi memang keren banget perpaduan antara hitam doff dan juga hitam metallic. Oke, untuk Triple Six-nya dia emboss tebel banget ya ke bagian atas. Kalau misalnya kalian raba seperti ini, dia beneran tebel. Lalu untuk outline-nya dia menggunakan silver foil. Bagus banget, keren banget. Oke, kita lanjut. Untuk bordernya dia kalau misalnya kalian perhatiin ini adalah rantai ya. Ada rantai, lalu ada ornamen dan beberapa simbol di tiap sudutnya. Untuk bagian tengah atas ini dia adalah simbol dari gereja satanik. Oke, untuk background secara keseluruhannya dia menggunakan api neraka. Ceritanya kayak gitu, kenapa? Karena deck kartu ini ceritanya dibuat di neraka, made in hell. Oke, jadi di bawah Triple Six ini ada tulisan playing cards, di bawahnya ada pentagram yang ada kepala kambingnya juga. Lalu di sini ada trisula 2 kanan kiri ya. Di bawahnya ada MMXXI alias 2021. Yang gue cukup yakin 2021 adalah tahun dimana deck ini dibuat dan dipasarkan. Keren banget untuk desain bagian depannya. Bagian depannya udah keren banget, bagian belakang lebih keren lagi ya. Tapi sebelum ke belakang kita ke atas dulu. Jadi di atas ada desain yang sama, untuk backgroundnya itu matte, untuk gambarnya itu metalik
ya. Dia sebetulnya ada tengkorak dan kerangka manusia lagi tiduran kayaknya nih ya, atau lagi megang tongkat kayak gini. Mau kalian lihatnya kayak gini atau kayak gini, dia sama aja ya. Oke, kita ke sampingnya. Di sini ada tulisan Third Edition Premium Quality yang diukir di pilar. Jadi ini ada pilar yang dililit sama ular viper ya. Masih dengan latar api neraka juga ya, sama aja. Lalu untuk bagian yang samping sini, dia ada tulisan Rival Shuffle Playing Cards Company. Di pilar juga diukirnya. Cuma bedanya sama yang tadi, ini sama-sama pilar, ada tulisan, ada ular viper dan backgroundnya itu api neraka. Tapi bedanya adalah di sini ada tengkorak di bawah kepala vipernya. Jadi tengkoraknya itu punya dua tanduk di kanan dan kiri. Ini untuk bagian samping. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Kiri dan kanan dia ada simbol gereja satanik dan ada tulisan Design by PNK MGC, Produced by Rival Shuffle, Made in Europe. Jadi sebelum gua lupa, gua mau ngasih tahu dulu untuk deck kartu ini dibuat oleh Rival Shuffle dan diproduksinya itu sama Cartamundi. Kalau misalnya kalian pernah lihat ada deck kartu Kopek 310 ya, kayak yang ini nih, Kopek 310, dia dibuatnya oleh Cartamundi, manufactured by Cartamundi ya. Dia dibuat di Belgia. Jadi kalau misalnya kalian tahu, sebagian besar kartu itu kan dibuatnya di USPCC ya, di US Playing Cards Company. Nah, untuk yang deck 666 Skeletal Silver ini dibuat oleh Cartamundi di Belgia, bukan di US. Oke? Jadi kayak gini untuk bagian bawahnya, dan kita lanjut ke bagian dengan desain yang paling keren, bagian belakang. Oke, jadi ini keren banget, masih dengan latar api neraka secara keseluruhan ya. Untuk di bagian sudut-sudutnya ini ada kerangka, ada tengkorak manusia yang lagi megang scythe. Jadi tiap sudutnya sama, desainnya kayak gitu. Untuk di bagian tengah atas masih dengan simbol gereja satanik ya. Di bagian sini dia ada lingkaran, lalu ada pentagram. Di depan pentagramnya itu ada kepala kambing. Memang simbol dari satanik itu cukup banyak ya, seperti yang tadi gue bilang. Ada pentagram, ada kepala kambing, ada 666, ada simbol dari gereja sataniknya juga, ada size juga, pokoknya banyak deh ya. Di dahinya kambing juga ada pentagram lagi, lalu ada angka 666, 666. Di sini ada pentagram dan juga beberapa ornamen-ornamen yang lainnya ya. Ini keren banget, bagus banget. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini ataupun dibalik kayak gini, sebetulnya sama aja, cuma sayangnya di sini udah nggak ada segelnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Sebelum kita ke deck kartunya, kita lihat di bagian tutupnya dulu, karena di sini masih ada ornamen lain, masih dengan black metallic foil seperti ini. Lalu di bagian dalam dia ada angka 666 dengan silver foil. Keren banget, niat banget bikin deck kartu ini, bagus banget. Oke, dan seperti ini deck kartunya. Ini bagian belakangnya keren banget. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran, ini sama persis ya, kalian bisa samain ini antara belakang tuck boxnya dan juga belakang kartunya sama persis. Cuma bedanya ini menggunakan black foil, yang ini menggunakan silver foil gitu aja ya. Dan ini enak banget untuk bikin fan. Gue suka banget. Walaupun ya tangan gue bukan tangan kardis, jadi kalau bikin fan masih rada ngaco. Ini kalian bisa lihat. Ini kartu enak banget, bagus banget, premium banget. Dia menggunakan premium silver foil, dia menggunakan kertas paper stocknya, dia menggunakan premium slimline paper stock. Jadi dia tipis banget ya. Kalau misalnya kalian megang, kalian bisa ngerasain ini tipis banget dibandingkan dengan standar kartu yang lain. Ini enak banget. Jadi kalau misalnya kalian bikin spring ya, kalian bikin spring, ini berasa banget dia tipisnya, berasa banget dia tipisnya. Kalian nggak akan susah nekuk, dan kalian nggak akan susah ngerilis atau ngelepas dari kartu-kartunya ini. Ini enak banget, bagus banget. Jadi dia menggunakan slimline paper stock, dan untuk teknik printingnya, teknik cetakannya, dia menggunakan teknologi yang namanya cold foil printing technology. Sebetulnya gue nggak tahu teknologi itu yang punya Rival Shuffle kah atau Cartamundi. Gue nggak dapat info tentang itu, tapi yang jelas nama teknologinya tuh seperti itu ya. Dengan menggunakan teknologi seperti itu, dia jadi halus banget. Dia menggunakan silver foil, tapi dia nggak berasa pakai foil. Beda banget dibandingkan dengan Teleho Metallux ya. Kalau dia bener-bener berasa ada kasar di bagian belakangnya. Yang pakai foil tuh berasa kasar banget. Tapi untuk 666 Skeletal Silver ini dia halus banget. Makanya tadi gue bilang deck kartu ini enak banget buat bikin fan.
buat kalian yang memang udah jago bikin fan ya. Tapi kalau misalnya tangan-tangan masih tangan kayak gue, ini emang rada susah. Dan semua desainnya sebetulnya sama aja. Desain belakangnya nggak ada yang berbeda ya. Oke, ini gue kasih lihat aja. Ini untuk bagian belakangnya sama semua ya. Kalian bisa lihat ini mau kartu yang manapun, mau greetings cardnya kah, joker dan lain sebagainya, bagian belakang sama semua. Desainnya sama seperti yang ada di belakang tuckboxnya dengan menggunakan silver foil. Oke, kita lanjut ke bagian depan, dimana gue ngerasa bagian depannya pun nggak kalah menarik dan nggak kalah bagus sama bagian belakangnya. Oke, ini agak berantakan, biarin aja. Jadi dia nggak ada warna merah ya, dia ada warna hitam tapi nggak ada warna merah. Untuk wajik dan hati dia menggunakan warna silver. Ini keren banget. Gue pisahin untuk asnya aja. Gue pisahin untuk as. Jadi bukan cuma as doang ya. Jack, Queen, King, as, Joker, greetings card dan juga gift cardnya. Oke, jadi ini gue pisahin dulu aja. Ini as, ini King, Queen, Jack, Joker, dan juga kartu tambahannya. Jadi kita mulai dari kartu tambahannya dulu. Di sini ada greetings card. Di sini ada logo dari Rival Shuffle dengan latar belakang api neraka sama seperti desain-desain yang lain. Lalu di kanan dan kiri ada pilar dengan 2 tingkat ya. Tingkat paling atas dia ada tengkorak dengan tanduk ya. Lalu untuk tingkat kedua yang di bawah ini dia ada gargoyle. Lalu untuk di bagian paling bawah dia ada pita dengan tulisan www.rivalshuffle.com dan di bagian atasnya ada pentagram dengan gambar kepala kambing juga. Oke, ini untuk greetings card. Dia punya bagian belakang yang sama desainnya. Kita lanjut ke gift cardnya. Gift card untuk bagian depan dan belakang sama aja sebetulnya untuk desainnya. Cuma sebetulnya kalau misalnya kalian lihat, bagian belakangnya itu dia silver metallic, sedangkan untuk bagian depannya itu dia silver matte. Jadi silver dove kayak gini ya. Jadi dia tidak mengkilap, sedangkan yang metallic ini mengkilap banget nih. Kita lanjut ke jokernya. Sebetulnya untuk joker ini sama aja, nggak dibedain. Kalau misalnya standarnya Bicycle itu kan ada warna merah dan warna hitam, sedangkan untuk yang Joker dia sama aja. Jokernya ini latar belakang api juga. Lalu di sini ada tulisan Joker, Joker. Di bagian tengah sini ada pita tulisan Joker juga, tapi di O-nya ini dia kayak gerhana matahari ya. Jadi kelihatan kayak matahari mau ketutup sama bulan. Lalu dia menggunakan kostum badut. Jadi seperti ini Joker dari Triple Six Skeletal Silver. Kita lanjut ke Jack. Nah, ini yang gue suka. Kenapa gue suka? Karena tiap kartunya itu punya desain yang berbeda. Mau Jack, Queen, King, As, mau wajik, hati, kriting, sama scope, dia beda semua. Oke, kita mulai dari Jack ya. Ini gue balik dulu aja kayak gini. Jadi untuk Jack wajik, dia itu kayak law enforcer. Mungkin dia pengacara atau apa, karena dia megang rantai yang di bawahnya itu ada timbangan. Untuk rambutnya mengingatkan gue sama Fernando Torres zaman dulu ya. Dia rambutnya seperti ini, agak ikal, terus ada bandananya, tengkorak, dan tinggal tulang nih. Lehernya tinggal tulang juga. Jubahnya bagus, tapi dari keseluruhan kelihatan dia memang masih muda ya. Oke, ini untuk Jack wajik. Untuk Jack hati, dia anak punk. Dia bawa-bawa busur panah di tangan kirinya. Lalu di bagian belakang ini ada anak panahnya, di banyak banget. Rambutnya rambut anak pang, dia tengkorak dan tulang leher doang juga, tapi tangannya masih lengkap, ada daging dan kulit. Untuk kostumnya dia pakai jaket ala-ala geng motor. Jadi kayak leather jacket gitu. Terus di sini ada spike ya, ada runcing-runcing kayak gini. Ini keren banget. Lalu kita lanjut ke Jack Kriting. Nah, untuk Jack Kriting ini dia warrior karena dia pakai zirah perang ya. Terus di tangan kanan dia megang tombak yang ada benderanya, di tangan kiri dia megang pedang. Oke, di sini ada tengkorak, zirahnya keren banget, tebel banget, kelihatan kokoh gitu ya untuk zirahnya. Ini Jack Kriting dan Jack Scope yang paling keren menurut gua. Oke, jadi Jack Scope ini dia megang scythe, lalu di sini ya tengkoraknya aja dia pakai jubah ala-ala Grim Reaper. Jadi ini dia ceritanya si Jack Scope ini dia adalah Grim Reaper atau malaikat pencabut nyawa. Tangan kanan megang scythe, tangan kirinya dia megang buku yang ada simbol salib kebaliknya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Oke, ini untuk Jack. Kita lanjut ke Queen. Untuk Queen dia tengkorak, lehernya masih ada. Jadi yang tinggal tulang doang itu tengkoraknya aja, lehernya masih ada daging dan kulit. Tangannya pun sama. Untuk di bagian mahkota dia ada desain wajiknya kayak gini, ini keren banget. Lalu untuk di bagian tengah bajunya pun ada wajik ya. Lalu di bagian sampingnya juga ada wajik seperti ini. Desainnya seperti ini, dia megang ular. Oke, kita lanjut ke Queen hati. Queen hati dia mungkin putus cinta, makanya yang dipegang adalah racun. Racun di tangan kiri
kiri tapi nggak ada madu di tangan kanan ya. Oke, di bagian mahkota dia ada gambar hati juga. Dia rambutnya cukup panjang, sama kayak tadi dia tengkorak doang tapi lehernya masih ada dagingnya. Di bagian depan bajunya ada hati ya, kayak gini. Ini bagus banget. Queen keriting. Mahkota ada simbol keriting juga di sini. Lalu dia pegang dagger, di bawah daggernya ada simbol keriting juga. Lalu di bagian bajunya juga ada keriting-keriting kayak gini ya. Mungkin ini terlalu kecil untuk kelihatan, tapi mungkin nanti gue fotoin dan gue tampilin aja di layar. Dia menggunakan kalung yang liontinnya adalah salib terbalik. Untuk bagian ujung lengan bajunya pun dia salib terbalik kayak gini ya. Kita lanjut ke Queen Scope. Masih paling keren karena dia scope ya. Jadi memang desain paling keren itu dibuatnya untuk scope. Dia memang standar. Ini untuk mahkotanya ada scope juga di bagian atasnya, tengkorak dengan leher masih berdaging dan berkulit. Lalu dia pakai jubah, tapi yang bikin keren adalah di jarinya ada crow atau gagak. Memang gagak itu atau crow dijadikan apa ya, kayak simbol ilmu hitam, satanisme dan lain sebagainya. Jadi ini keren banget. Kita lanjut ke king. Kita lanjut ke rajanya. Untuk king wajik, dia tengkorak dengan tanduk ada dua nih, panjang ya tanduknya. Untuk mahkotanya sama, ada wajiknya juga. Lalu di bajunya ada wajiknya, entah di lengannya atau di tengah bajunya. Dia membawa pedang, bawahnya itu wajik seperti ini. King hati masih bawa pedang juga, tapi bagian bawahnya cuma bulat doang kayak gini. Bertanduk juga. Untuk mahkotanya ada simbol hatinya juga. Di baju baik di tengah, di samping ada hati juga. Untuk king keriting masih megang pedang. Di sini ada simbol keriting, bertanduk dan lain sebagainya. Di sini ada keriting tapi kelihatannya kecil banget di sini ya, di tengah ini. Di samping sini juga ada keriting, tapi untuk yang besarnya itu simbol salib kebalik. Untuk king keriting, tapi untuk king scope ini keren banget. Dia beda. Kalau tiga yang lain, entah yang wajik, hati maupun keriting pegangnya itu pedang, untuk king scope dia memegang trisula. Makanya beda banget ya. Di sini ada tengkorak, 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 tengkorak dengan tanduk. Di atasnya ada scope juga di mahkotanya. Lalu untuk secara keseluruhan memang dia yang kelihatan paling mengerikan. Ditambah dia megangnya trisula ya, kalian bisa lihat sendiri. Entah kenapa gue ngeliat ini yang paling mengerikan. Kita lanjut ke asnya. Oke, kita mulai dari as wajik dan as hati ya. As wajik standar, cuma beda warna aja seperti yang gue bilang. Dia nggak pakai warna merah tapi warna silver. As hati standar. As keriting standar banget tapi as scope-nya dong. Idi, keren banget kan? Oke, di sini ada triple six dan ini desainnya sama seperti yang ada di hard case-nya, seperti yang tadi gue bilang. Oke, ini hard case-nya kalian bisa samain ya. Ini keren banget. Jadi bedanya sama yang hardcase tadi, seperti yang tadi gue bilang, di sini ada tulisan Rival Shuffle Playing Cards Company. Backgroundnya api neraka, jadi di sini mungkin kelihatan lebih jelas dibandingkan yang di hardcase tadi. Lalu di sini ada tengkorak kecil banget, mungkin nggak kelihatan di kamera. Dan di bawahnya seperti yang tadi gue bilang, deck kartu ini dibuat di neraka, made in hell. Keren banget, gue suka banget ya. Oke, ini gue rapihin dulu. Oke, so teman-teman, jadi cukup panjang video gua kali ini karena memang sebagus itu. Hardcase-nya bagus banget, deck kartunya keren banget. Jadi perpaduan antara deck kartu dan hardcase-nya itu udah mantep banget. Bagus banget, perfect banget menurut gua ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli juga, gue cuma menemukan ada satu toko yang punya etalase produk ini, yang linknya udah gue cantumin di bagian deskripsi video. Tapi jangan lupa sebelum kalian beli atau kalian masukin keranjang, kalian tanya dulu stoknya ada apa enggak. Karena ya balik lagi ya, walaupun ada etalasenya bisa jadi stoknya sebetulnya udah nggak ada. Oke, so teman-teman, jadi ini adalah salah satu di antara 3 deck kartu yang gue beli dalam kondisi second tapi punya hardcase yang keren banget. Jadi kalian udah gue kasih lihat hardcase-nya seperti apa dan untuk deck kartunya seperti apa. Kalau misalnya kalian adalah kardister, kardis gitu ya, atau kalian pesulap, atau sebetulnya kalian pengen main kartu biasa tapi dengan deck kartu yang sangat keren, deck kartu ini bisa sangat cocok buat kalian. Ini cocok buat siapapun dan cocok untuk dimainin dengan teknik apapun ya. Ini bagus banget. Gue main spring dari tadi ini enak banget ya, karena emang gue suka banget. Pun kalian mau lempar-lempar kayak gini, ini masih enak ya. Ini enak banget. Deck kartunya gue suka banget dan untungnya gue punya 2. Jadi misalnya rusak satu, gue masih punya 1 lagi ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu gue sudah menambah koleksi deck kartu gue, yaitu Triple Six dari Rival Shuffle atau Triple Six Skeletal Silver yang gue beli dalam kondisi second, tapi dia punya hardcase yang keren banget. And now, you know more.